Tiri yang menyiksa dan menyekap anaknya di toilet resmi ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, ibu tiri kejam tersebut terancam hukuman 10 tahun penjara. Seorang ibu sedianya menjadi pelindung dan teladan bagi anak-anaknya, namun tidak untuk DM. Ibu tiri di Cilincing, Jakarta Utara itu justru tega menganiaya dan menyekap anaknya di toilet hingga kedinginan dan kejang-kejang. Kasus tersebut terungkap usai tetangga pelaku mendengar suara benturan di dinding rumah. Pelaku keluar rumah dan berdalih sang anak kejang-kejang. Berdasarkan keterangan warga dan penyidikan polisi, diduga yang menjadi motif penyiksaan adalah lantaran tumpahan susu. Saya model dibenturkan, kemudian ditampar dan lain sebagainya. Kalau dari luka mungkin pasien mengalami kekerasan. Penyebabnya apa sih, Pak? Si pelaku tega menganiaya anaknya itu sendiri. Kalau informasinya kejadian akhirnya hanya karena menumpahkan air susu, ya. Kan tidak logis ya. Ini sangat tidak logis. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, ibu tiri tersebut terancam hukuman 10 tahun penjara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Polisi pun akan memeriksa suami pelaku guna mendalami kasus ini. Tim Liputan BTV. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut update terbaru terkait kasus ibu tiri tega menyiksa dan sekap anak sambung di toilet, kita sudah bersama dengan reporter BTV ada Sela Rizky serta juru kamera Yulisa Febiola. Selamat siang, Sela. Sela, seperti apa suasana lokasi kejadian penyiksaan terhadap 2 anak oleh orang tua tirinya saat ini, Sela? Baik, selamat pagi Said. Memang kondisinya saat ini rumahnya atau kontrakannya begitu sudah terkunci. Namun tidak ada garis polisi yang dipasang di sini. Dan memang pada hari Senin lalu ada kejadian dari seorang ibu berusia 26 tahun yang berinisial DM ini diketahui telah menyiksa anaknya yang berusia 6 tahun dan juga 4 tahun begitu. Sebagaimana yang diketahui dari informasi warga bahwa anak ini adalah anak sambung dari DM itu. Dan saat kejadian anak tersebut mengalami kejang-kejang sehingga DM mencoba meminta bantuan kepada warga sekitar atau tetangganya mengenai kondisi anaknya itu. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan salah seorang warga. Boleh ke sini Ibu, dengan Bu Siti Aisyah begitu ya, sebagai orang pertama yang mengetahui kejadian saat pada Senin lalu. Ibu mungkin bisa disampaikan ke kronologi singkatnya seperti apa? Iya, pagi itu saya lagi tiduran, tahu-tahu Ibu Dina itu teriak-teriak minta tolong. Teh tolong, katanya anak saya kejang. Saya langsung masuk ke rumahnya tuh. Saya tanya, kenapa kok bisa kejang-kejang? Nggak tahu, orang saya lagi nyuci di belakang, anak saya lagi tidur di depan, bilangnya sih begitu. Terus habis itu ya udah langsung saya suruh bawa ke rumah sakit. Itu awalnya mulanya kan belum ke rumah sakit, ini kemana Bu? Saya suruh, pikiran saya kan pertolongan pertama yang deket dulu nih, bidan terdekat, siapa tuh bisa nolong. Nggak taunya bidannya nggak bisa katanya karena udah parah, jadinya dia dipesenin Grab sama Bu Bidan itu untuk ke rumah sakit. Apakah sebelumnya Ibu pernah mendengar suara gaduh begitu, karena kan ini kondisi rumah Ibu bersebelahan? Iya, emang dari pagi udah kedengaran sih suara kayak benturan gitu, udah kedengeran. Kalau dari Ibu sendiri mengenal sosok DM ini, kontrak sejak kapan sih Bu? Baru ada 2 bulanan jalan lah, 2 bulan ini ada baru. Enggak terlalu ini sih, orangnya tertutup, nggak pernah bersosialisasi sama tetangga. Biar dia pengontrak baru juga nggak pernah memperkenalkan diri sama tetangga, nggak pernah. Sama ini Bu, terkait anaknya, apakah anaknya sering main? Karena kan anak Ibu juga, Ibu memiliki anak-anak gitu ya? Iya, enggak, tapi nggak pernah main. Kalau yang anak sambung itu 2 orang itu nggak pernah main. Kalau anak kandungnya dia suka main sama anak saya. Sama suaminya sendiri, kan kemarin saat kejadian tidak ada. Kalau dari Ibu dan keluarga Ibu mengenal sosok suaminya juga tidak? Enggak kenal, jarang juga ketemu, nggak pernah ini juga. Soalnya
jarang ketemu lah, sama saya juga jarang ngelihat juga. Tidak mengenal sosoknya begitu ya. Oke, terima kasih Ibu Siti Aisyah. Ya, saya seperti yang disampaikan bahwa sebenarnya DM ini adalah warga baru yang baru tinggal sekitar 2 bulan lalu. Kemudian juga dari pihak tetangga memang tidak mengetahui sosoknya seperti apa karena jarangnya bersosialisasi meskipun sering sekali mendengar anaknya disiksa. Anak sambung dari DM itu sendiri. Kemudian juga terkait kasus ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang didalami penyelidikan oleh Polres Jakarta Utara begitu, dan juga dari 2 anak tersangka ini saat ini masih berada di RSUD Koja dan pelaku dikenakan Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak dan terancam penjara 10 tahun. Said. Baik, Sela, ternyata ini pelaku baru 2 bulan ya tinggal di sana. Terima kasih atas informasinya reporter Sela Rizky dan juru kamera Yulisa Febiola. Selamat bertugas kembali teman-teman.